Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mujizat. Di ibadah Minggu Mujizat ini kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dahulu Tuhan membuat mujizat, hari ini juga Tuhan akan membuat mujizat. Kalau dahulu Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit, hari ini pun Tuhan yang sama juga akan menyembuhkan banyak dari kita yang sakit. Kalau dulu Tuhan menolong banyak kehidupan manusia, hari ini pun Tuhan juga akan menolong kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia akan tetap menjagai kita, Tuhan akan tetap melindungi kita, Tuhan akan tetap memproteksi kita. Bahkan Tuhan pasti menyembuhkan setiap kita yang sakit, setiap kita yang lemah akan disembuhkan, setiap kita yang berbeban berat akan diberikan kelegaan, setiap kita yang sedang menghadapi jalan-jalan buntu, pintu-pintu yang tertutup, Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan yang baru dan juga pintu-pintu yang baru dibukakannya bagi kita untuk kita menerima anugerahnya, berkatnya, sukacitanya, damai sejahteranya, dan kemenangan yang dari Tuhan. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official ataupun fanpage Facebook Pastor Verona. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya percaya malam hari ini menjadi malam sukacita bagi setiap kita para jemaat Tuhan yang oleh karena anugerah Tuhan telah merelakan dirinya setia untuk digembalakan dan dilayani lewat ibadah online Jesus Christ Church secara langsung, secara live streaming di malam hari ini. Baik mereka yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, di luar Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan luar-luar pulau lainnya. Shalom, selamat malam. Saya juga menyapa rekan-rekan yang ada di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak. Ingat bulan Agustus kita akan berjumpa. Kita akan ada KKR kesembuhan di Kuala Lumpur. Di sana kita akan menerima malam Roh Kudus, malam rawatan Roh Kudus, malam kuasanya dinyatakan bagi hidup saudara dan saya. Malam hari ini akan ada juga pemulihan dan juga kesembuhan lewat doa yang akan kita naikkan bersama. Dan malam hari ini kita juga akan mendengar firman anugerah, firman kabar baik yang akan menolong, membimbing, menyertai kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin Bapak Ibu Saudara semua saling sapa, ketik di kolom komentar. Shalom, saya dari Blitar, saya dari Malang, saya dari Manado, saya dari kota-kota lainnya. Silakan Bapak Ibu Saudara agar kita menjadi satu di dalam Tuhan, saling memberkati dan saling hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan, tadi pagi dan sore ibadah gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar, dan terus terjadi manifestasi, terus terjadi lawatan Tuhan, terus terjadi pemulihan, terus terjadi berkat-berkat Tuhan. Di tempat ini ada banyak orang hadir dan dilawat oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Kita percaya anugerah Tuhan masih dinyatakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya ingin berdoa juga buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara di malam hari ini, dan kiranya hidup Bapak Ibu Saudara malam hari ini menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, semua yang ada di YouTube, Shalom, selamat malam. Saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official, yang senantiasa selalu setia menyaksikan siaran live di malam hari ini. Oh, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua, rekan-rekan yang mengikuti dan menyaksikan ibadah ini dari rumah. Dan saudara yang sakit, jangan takut, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan hidup rekan-rekan sekalian. Dan malam hari ini saya ingin berdoa untuk kita memulai ibadah kita di malam hari ini. Kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juli, di bulan yang ketujuh ini, di tahun Shine and Glory. Kita tetap percaya Tuhan tetap memberikan kepada kita anugerahnya. Tuhan tetap memberikan kepada kita janjinya. Tahun ini kita akan diangkat Tuhan dan dibuat Tuhan mengalami
shine, and glory. Dipermuliakan dan bersinar. Kita akan bersinar, kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sembuhkanlah kami yang ikuti ibadah ini malam hari ini, Roh Kudus. Biar malam hari ini kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terikat dibebaskan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Biar kebaikan dan kemurahan-Mu turun atas kehidupan kami. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami di sepanjang umur kami. Yang di Facebook, yang di YouTube diberkati. Dari mulai anak kecil sampai orang tua diberkati, dipulihkan. Firman mujizat dinyatakan. Dan doa-doa Tuhan kuasai. Dan Tuhan buat mujizat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat malam kembali buat Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung malam hari ini. Puji Tuhan sudah ada ratusan jemaat yang bergabung. Kita akan terus bersama-sama dengan ribuan jemaat lainnya. Setelah kita berdoa dan kita akan dengar firman, semuanya akan bergabung ribuan orang di minggu malam ini secara live, baik di Facebook ataupun di YouTube. Kita akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saya ingin berdoa terlebih dahulu untuk masalah keuangan ekonomi Bapak Ibu Saudara, ya. Keuangan dan ekonomi Bapak Ibu Saudara, saya ingin doa. Sekali lagi, saya ingin berdoa untuk ekonomi dan keuangan Bapak Ibu Saudara, ya. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara untuk ekonomi dan keuangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini aku berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang sudah bergabung. Aku berdoa buat finansial, ekonomi, dan keuangan mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memulihkan keuangan, ekonomi, dan finansial kami. Engkau yang memberkati, bahkan Engkau yang melimpahi dengan rahmat-Mu, dengan anugerah-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Kami menaruh harapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kalau kami punya hutang, Tuhan tolong kami untuk kami dapat melunasinya dengan cara Tuhan yang ajaib dan yang terbaik, yang tidak pernah kami duga, kami pikirkan sebelumnya, tetapi Tuhan menyediakannya bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami tidak mau hidup di dalam kesengsaraan, ekonomi merosot, dan kerugian serta kebangkrutan. Putarbalikan semua keadaan ini menjadi diberkati, berhasil, sukses, dan beruntung. Supaya semuanya ini untuk bertujuan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Supaya juga hidup kami dipakai untuk menjadi garam, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi good influence bagi banyak orang. Orang melihat Yesus, berkat Yesus, promosi Yesus di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kalau ada di antara kami malam hari ini yang pekerjaannya sedang bermasalah, yang tokonya sedang sepi, yang jualannya sedang sepi, Tuhan tolonglah dagangan kami. Tuhan tolonglah usaha kami. Di dalam tangan Tuhan kami percaya usaha kami, pekerjaan kami, dan dagangan kami pasti diberkati, pasti mengalami terobosan, pasti mengalami perubahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat yang di Facebook dan di YouTube. Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa malam hari ini. Haleluya, haleluya,
Amin, amin, amin. Shalom bagi kita semua yang baru bergabung malam hari ini. Shalom semua Bapak Ibu Saudara terkasih. Silakan bagikan siaran live ini Bapak Ibu Saudara di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Saudara gampang tinggal bagikan di siaran live saudara. Saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan doa di malam hari ini. Bagikan juga di grup-grup WhatsApp, baik saudara yang tergabung di dalamnya dalam pelayanan, pekerjaan, bisnis, usaha, teman, SD, dan lain sebagainya. Silakan sebarkan, silakan bagikan sebanyak mungkin untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang di Malaysia, di Semenanjung, Sabah, Sarawak, silakan bagikan video ini. Timor Leste silakan bagikan, yang di NTT silakan bagikan untuk memberkati banyak orang. Dan pokok yang kedua yang akan saya doakan dan akan saya naikkan adalah tentang anak-anak, tentang anak-anak kecil. Saya ingin berdoa. Saya ingin berdoa buat anak-anak dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin anak-anak Bapak Ibu Saudara di rumah ada yang sedang batuk, ada yang sedang pilek, ada yang sedang sakit, ada yang sedang demam, dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya ingin berdoa. Mungkin juga besok anak-anak Bapak Ibu Saudara baru ingin memulai masuk sekolah. Izinkan kami berdoa ya. Mari adik-adik, om tante, oma opa, para orang tua, ayo ajak anak-anaknya, ajak keponakannya, ajak cucu-cucunya. Kita berdoa malam hari ini. Bolehkah om tante, oma opa, para orang tua letakkan tangan kanan di kepala anak-anaknya, di cucunya, dan juga keponakannya. Dan izinkan saya berdoa untuk anak-anak kita. Tuhan Yesus, kami menggunakan kuasa Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang hidup dalam hidup kami, untuk berdoa bagi anak-anak kami. Kami ucapkan berkat, anak-anak kami adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang unggul, sekolah mereka pintar, cerdas, berprestasi, dan anak-anak kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan, virus bakteri, pergaulan yang buruk, bahkan penglihatan mata anak-anak kami, karena mungkin sering banyak melihat gadget dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau pulihkan. Tuhan, Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anak yang menyaksikan video ini. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan diberkati. Engkau menjadi anak yang pintar, engkau menjadi anak yang sukses, engkau menjadi anak yang luar biasa, anak-anak yang membutuhkan keterbutuhan khusus. Roh Kudus jamah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tolong jamah sembuhkan anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Adik-adik engkau diberkati oleh Tuhan. Sekolahmu diberkati. Tubuhmu sehat. Tubuhmu kuat. Kau tidak sakit-sakitan. Engkau diurapi menjadi anak yang pintar. Anak yang unggul. Anak yang cerdas. Anak yang berprestasi. Pastor Verona berdoa. Terjadi doa ini atas hidup adik-adik semua. Atas hidup anak-anak Bapak Ibu Saudara, dan atas hidup cucu-cucu Bapak Ibu, oma opa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Saya menyapa kembali, shalom Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di hari ini, di malam hari ini. Izinkan saya terus berdoa bagi rekan-rekan sekalian yang menyaksikan siaran live ini, yang sudah bergabung, yang sudah mau berhimpun. Kita percaya Tuhan itu baik bagi kita yang berharap dan bersandar penuh kepadanya. Dan hari ini saudara silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Yang di YouTube channel juga silakan bagikan, copy paste linknya, silakan sebar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya merasakan ada beberapa saudara yang mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya. Saya berasa di tempat studio live ini ada banyak orang yang sedang mengalami sakit. Ada banyak orang yang sedang mengalami sakit, dan izinkanlah saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian
sekalian. Saya rindu saudara disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Saya rindu hidup rekan-rekan semua mengalami lawatan serta mujizat Tuhan. Saya rindu teman-teman semua diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Jadi apapun sakit rekan-rekan semua, biarlah malam hari ini kuasa Roh Kudus yang tanpa batas itu menjamah, menyembuhkan kita. Meskipun kita secara live di ibadah online, tapi percayalah kuasa Roh Kudus bisa melampaui ruang dan waktu. Dia akan menembus siaran live ini ke dalam tubuhmu, ke dalam jiwa dan rohmu. Semua yang sakit, ada pokok doa terakhir. Setelah ini saya akan masuk dalam Injil Anugerah firman Tuhan. Semua yang sakit, tolong semua yang sakit, tolong letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Baik pria ataupun wanita, semua yang sakit malam hari ini di Facebook ataupun di YouTube, semua yang sakit, sekali lagi, baik yang pria ataupun wanita, dengarkan saya baik-baik. Yang di Facebook, yang di YouTube, sekali lagi dengarkan saya baik-baik. Siapapun saudara yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kesembuhan, sekarang letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Semua yang sakit, sekarang letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Apapun sakitnya, siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun kepercayaan saudara. Kalau saudara sakit, saudara nggak bisa dengar, penglihatannya rabun, saudara punya kanker, miom, kista, tumor, saudara sedang sakit apapun, sedang tergeletak di rumah ataupun di rumah sakit yang sedang menyaksikan video ini, sekarang letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau matanya sakit, letakkan tangan kanannya seperti ini. Kalau telinganya sakit, letakkan seperti ini. Dan di bagian tubuh manapun yang nggak bisa jalan, yang rematik, yang kolesterol, asam urat, darah tinggi, benjolan, payudara sakit, pria ataupun wanita yang sedang sakit, sekarang letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Siap? Saya akan berdoa, kesembuhan akan terjadi lewat video ini. 1, 2, dan 3. Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa di dalam namamu, jamah sembuhkan siapapun yang menyaksikan video ini. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu berkata-kata, sakit benjolan, syaraf sembuh dalam nama Yesus. Sakit lumpuh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa kuasamu sempurna. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit dijamah dan disembuhkan. Terima kesembuhan, terima mujizat, apapun latar belakangmu, kepercayaanmu, sembuh dalam nama Yesus. Yang tergeletak di rumah sakit ataupun di rumah, bangun, sembuhlah. Sakit penyakit sekarang juga, yang badannya demam, meriang, batuk, flu, sembuh. Benjolan menghilang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, benjolan sembuh, lumpuh berjalan, penglihatan pulih kembali, telinga mendengar, benjolan-benjolan disembuhkan, dan segala sakit penyakit dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Sembuh. Horalata bakaya bakarala basi kadabayaraba. Jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya menyapa shalom sekali lagi yang di Facebook ataupun di YouTube. Selamat malam, selamat bergabung di siaran live ini. Dan silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Ayo bagikan sebanyak mungkin untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya. Saudara silakan bagikan, yang di YouTube bagikan, yang di Indonesia bagikan, yang di Facebook bagikan sebanyak mungkin untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sekarang saya ingin berdoa buat saudara yang sedang mengalami sakit lambung. Saudara yang sedang mengalami sakit asam lambung, GERD, MAH, ataupun gastrik. Sekali lagi, setiap saudara yang sedang mengalami sakit lambung, MAH, bahkan gastrik,
ataupun GERD. Letakkan tangan kananmu di bagian lambungmu seperti ini. Letakkan tangan kananmu di bagian lambungmu seperti ini. Yang sakit MA, sakit GERD, sakit gastrik. Lalu tempelkan tangan kirimu di layar handphone dan di layar kaca. Dan sama-sama berdoa dengan saya lewat video ini, saudara akan disembuhkan. Saudara yang sakit GERD, saudara yang sakit gastrik, saudara yang sakit asam lambung, saudara yang sakit MA dan lambung luka, letakkan tangan kanan di bagian lambung dan tangan kiri letakkan di handphone ataupun di kamera di video ini. Dan dengar suara saya baik-baik, saya akan berdoa. 1, 2, dan 3. Tuhan Yesus, aku berdoa buat siapapun yang sedang mengalami sakit lambung, GERD, MA, gastrik. Cabut ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya cabut, jamah sembuhkan. Roh Kudus pulihkan sempurna sakit lambung kami. Cabut ya Tuhan, cabut dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus kasih kami hikmat untuk kami boleh menjaga lambung kami dengan baik. Tidak sembarangan makan, tidak sembarangan minum, tidak sembarang mengkonsumsi apapun yang kami konsumsi. Sekarang sakit gastrik sembuh, sakit lambung sembuh, sakit GERD sembuh, sakit MA sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa saja yang sakit lambung, sakit GERD, sakit MA, hari ini engkau disembuhkan. Hari ini engkau dipulihkan. Hari ini kau terima mujizat Tuhan. Hari ini sembuhlah GERD-mu, sembuhlah lambungmu, sembuhlah MA-mu, sembuhlah gastrikmu. Yang akut sembuh, yang pemula juga sembuh, yang sakit menengah juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Seketika ini juga lambung kami sembuh. Amin, amin, amin. Saya sudah berdoa buat saudara sekalian. Saya berdoa buat anak-anak Bapak Ibu saudara sekalian. Dan tiba saatnya kita akan mendengar firman kabar baik di malam hari ini. Kita percaya firman ini akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Lewat firman kita yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang sakit disembuhkan. Lewat firman kita dikuatkan oleh kuasa firman Tuhan. Sekali kita berdoa, kita minta bimbingan Roh Kudus. Take over pemberitaan firman di malam hari ini ya Roh Kudus. Biar malam hari ini Engkau membebaskan kami lewat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, biar kami mengalami metanoia, perubahan cara berpikir. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang penghalang. Sama-sama katakan dengan saya, penghalang. Ada ribuan saudara yang menyaksikan siaran live ini, sama-sama katakan dengan saya, penghalang. Sekali lagi, ayo yang di Facebook dan di YouTube sama-sama katakan dengan saya, penghalang. Oke? Ini yang mau kita bahas tentang kata penghalang. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang harus diketahui dan juga disadari oleh hidup orang percaya. Saya ulangi sekali lagi, ada beberapa hal atau beberapa aspek yang harus diketahui dan juga disadari oleh hidup orang percaya. Yang pertama adalah Tuhan mau agar kita hidup di dalam berkat dan anugerahnya setiap hari. Inilah hal yang perlu saudara dan saya ketahui, bahwa Tuhan ingin saudara dan saya, kita pada akhirnya boleh hidup di dalam berkat dan anugerahnya setiap hari. Keluarga rumah tangga kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan, bisnis kita diberkati Tuhan, sekolah studi kita diberkati oleh Tuhan, bahkan pelayanan kita pun juga diberkati, dan kita memperoleh banyak keberhasilan, kesuksesan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah yang Tuhan rindukan dalam hidup orang percaya, bahwa Tuhan ingin melihat dan ingin memberikan semua keberhasilannya, kesuksesannya atas hidup kita orang percaya. Yang setuju katakan amin.
Tuhan ingin melihat rumah tangga saudara berbahagia. Tuhan ingin melihat keluarga rumah tangga kita dipenuhi dengan berkat sorgawi. Tuhan juga ingin melihat hubungan suami istri penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan sukacita sorga. Tuhan juga ingin melihat anak cucu kita hidup dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan setiap hari. Tuhan juga ingin melihat bisnis saudara dan saya diberkati setiap hari. Tender-tender kita disertai, usaha kita disertai, karir politik kita disertai dan diberkati. Apapun bidang karir kita, Tuhan selalu ingin melihat saudara dan saya hidup di dalam keberhasilan. Tuhan tidak menginginkan kegagalan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan adalah Tuhan yang mau agar hidup kita hidup di dalam berkat dan anugerahnya setiap hari. 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kekayaan di sini bukan hanya berbicara tentang kekayaan materi saja, tetapi kita juga hidup di dalam kekayaan sukacita sorgawi, damai sejahtera, ketenangan, sukacita, dan hal baik lainnya. Saudara, Tuhan ingin melihat hidup saudara berbahagia. Tuhan ingin melihat anak-anaknya hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan setiap hari. Tuhan gak kepingin, Tuhan gak mau ngelihat saudara dan saya sedih, susah, miskin, melarat, gagal, jatuh dalam dosa dan pelanggaran lain sebagainya. Tuhan tidak ingin. Ini yang pertama, keinginan Tuhan. Dan keinginan Tuhan yang kedua yang perlu saudara dan saya ketahui dan juga sadari. Yang kedua, Tuhan telah menyediakan kuasa kesembuhan dan juga mujizat bagi hidup kita orang percaya. Tuhan telah menyediakan kuasanya yang besar, mujizatnya yang luar biasa setiap hari untuk hidup saudara dan saya. Oleh karenanya Tuhan berkata bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk keluar lebih daripada pemenang, kuasa untuk menaklukkan setiap masalah, kuasa untuk mengalahkan setiap pergumulan, kuasa untuk membebaskan hidup kita dari segala intimidasi dan kebohongan yang iblis taruh di pikiran, di telinga, di ucapan, dan hati saudara dan saya. Tuhan telah menyediakan kuasanya yang besar. Tuhan juga telah menyediakan mujizatnya yang besar bagi hidup kita setiap hari. Di mana Tuhan taruh kuasa dan mujizatnya itu dalam hidup orang percaya? Di dalam perkataan lidah dan mulut, ucapan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan sudah menaruhkan kuasa itu di dalam lidah kita. Tuhan sudah menaruh kesembuhan itu di dalam perkataan kita. Tuhan sudah menaruh mujizat itu di dalam lidah ucapan kita. Dan kita tinggal aktifkan kuasa tersebut. Aktifkan mujizat tersebut lewat ucapan perkataan kita, lewat doa kita, lewat iman kita kepada Tuhan. Dan maka itu akan terjadi. Markus pasal yang ke-16 ayat 17 sampai 18. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Jadi saudara dapat mengusir setan. Saudara dan saya dapat menghancurkan kuasa setan. Saudara dan saya dipakai oleh Tuhan
dipercayakan oleh Tuhan untuk mengalahkan setan dan antek-anteknya dengan kuasa nama Yesus. Kalau saudara berkata, dalam nama Yesus setan keluar, setan harus keluar. Saudara berdoa buat orang yang kerasukan, saudara berkata, dalam nama Yesus, in the name of Jesus, maka setan harus keluar. Karena setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kuasa setan sudah ditaklukkan. Dan saudara juga melalui kuasa ini akan pada akhirnya berkata-kata, berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, termasuk bahasa lidah di dalamnya. Berkata-kata dengan ucapan yang baru. Dan selanjutnya dikatakan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Ada kuasa yang memproteksi hidup kita. His power is our shield. Saya ulangi sekali lagi. His power and His authority is our shield. Kuasa dan otoritas Tuhan adalah perisai hidup orang percaya. And our weapon, senjata bagi hidup kita. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Siapapun saudara, saudara orang percaya, kalau letakkan tangan kanannya atau tangan kirinya atas orang sakit, ditumpangkannya, maka yang sakit akan sembuh, yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan, yang tuli akan mendengar. Saudara berdoa atas usaha saudara akan diberkati. Berdoa untuk anak-anak saudara, anak-anak akan diurapi dan diberkati. Berdoa untuk seluruh bisnis saudara akan diberkati. Karena itulah maunya Tuhan. Karena itulah keinginannya Tuhan. Karena itulah kerinduannya Tuhan. Dan karena itulah juga yang Tuhan kehendaki supaya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Agar saudara dan saya hidup di dalam kuasa, berkat-Nya, dan tanda-tanda heran. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui dan sadari sebagai orang percaya, Tuhan mau agar hidup kita menerima semua janji-Nya yang ada di dalam firman. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, janji Yahweh kepada Abraham, Ishak dan Yakub tidak hanya berhenti kepada darah Yahudi, tetapi darah Yesus mengkonekkan darah Yahudi dengan darah non-Yahudi. Karena pengorbanan Yesus membuat kita berhak untuk menerima apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan semua yang ada tokoh-tokoh di dalam firman. Saudara dan saya layak menerima janjinya. Apa janjinya? Janjinya Tuhan akan menyertai hidup kita. Apa janjinya Tuhan? Janjinya Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi dan memproteksi hidup kita, keluarga kita. Apa janjinya Tuhan? Janjinya Tuhan bahwa Dia akan bertanggung jawab untuk memelihara hidup saudara dan saya setiap hari. Dia yang akan membiayai kehidupan kita. Dia yang akan membela kehidupan kita. Dia akan menolong kehidupan kita. Ketika kita sedang di bawah, Tuhan yang akan angkat hidup kita. Ketika kita sedang susah, Tuhan yang akan mencukupkan hidup kita. Ketika kita sedang difitnah, direndahkan, disakiti oleh orang lain, Tuhan sendiri yang akan menolong dan membela hidup kita dan mengalahkan segala musuh-musuh kita. As long we depend on Him, kita percaya Tuhan mau kita hidup di dalam janjinya setiap hari. Yang setuju katakan amin, haleluya. Ketika kita nggak berdaya, janjinya berkata, aku Tuhan, tanganku tidak cukup kurang panjang untuk menolong hidupmu. Ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang nggak punya harapan, tangan Tuhan yang luar biasa akan datang menjamah sakit penyakit kita dan menyembuhkan sakit penyakit kita dan menolong segala problematika kehidupan kita. Karena memang ketiga hal ini adalah kerinduan Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin memberkati hidup kita. Yang kedua, Tuhan mau kita hidup di dalam kuasa-Nya. Yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya pada akhirnya finally kita hidup di dalam segala janji firman-Nya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu,
Tuhan ingin saudara dan saya menikmatinya. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai saat ini hidup kita belum menerima dan menikmati semua yang Tuhan telah sediakan? Kenapa saya belum sembuh sampai hari ini? Kenapa usaha saya masih biasa-biasa saja? Kenapa warung saya masih sepi? Kenapa toko saya belum ramai? Kenapa karir saya begini-begini aja? Kenapa rumah tangga saya belum pulih-pulih juga? Why? Bukankah Tuhan menginginkan kita hidup di dalam berkat-Nya? Dia yang kaya rela jadi miskin buat hidup kita. Why? Bukankah Tuhan yang menginginkan kita hidup dalam kuasa tumpang tangan atas diri kita yang sakit, maka diri kita yang sakit menjadi sembuh? Tapi kenapa sampai hari ini kita belum merasakan dan menikmati berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, promosi Tuhan, dan kesehatan dari Tuhan? Kalau saya boleh menjawab, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan, jawabannya adalah karena adanya penghalang. Sama-sama katakan dengan saya, karena adanya penghalang. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, adanya penghalang. Nah, apa penghalang-penghalang tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penghalang yang menghalangi kita untuk kita pada akhirnya dapat menerima segala janji, berkat Tuhan, kuasa, promosi, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah segala kejahatan dan dosa kita. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak dapat mendengar ialah segala dosamu. Saudara, dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat pandangan kita menjadi buram, tidak jelas akan apa yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, dosa membuat hidup kita pada akhirnya menjauh dari Tuhan. Kita merasa kita nggak layak, kita ngerasa kita makhluk paling najis, makhluk paling hina, dan lain sebagainya. Dosa membuat hidup kita juga pada akhirnya samar-samar dalam melihat janji Tuhan. Dosa membuat hidup kita kotor, Bapak Ibu Saudara. Dosa membuat hidup kita guilty, merasa bersalah. Dan dosa pada akhirnya membuat kita gak bisa terima apapun. Saudara, Tuhan sudah menghapus dosa kita. Yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan sudah hapus. Tuhan sudah ampuni. Perceraianmu, perselingkuhanmu, semua yang buruk-buruk, kotoran kita sudah Tuhan bersihkan. Anugerah Tuhan itu besar. Darah Yesus itu sifatnya mengikat dan kekal. Darah yang dicurahkan Yesus di atas kayu salib itu bersifat mengikat dan kekal. Sehingga darah Yesus tidak bisa dikalahkan dengan sekedar pelanggaran dan dosa berikutnya. Nah, status saudara dan saya di dalam Yesus saat ini adalah bukan lagi orang berdosa. Tetapi bukan berarti kita tidak mungkin untuk berbuat dosa. But our status adalah kita bukan orang berdosa, tapi kita masih bisa buat dosa dan kesalahan dan kejahatan. Nah, hal inilah yang pada akhirnya kita tidak bisa menikmati sorga
di bumi ini. Kita nggak bisa nikmati sorga di bumi ini. Sukacita kita nggak bisa nikmati, feel empty. Kita ngerasa salah keputusan kita waktu itu. Akan ada terus banyak penghakiman dalam hidup kita. Karena memang dosa itu adalah salah satu senjata di tangan setan untuk ngebunuh hidup orang percaya. Saudara, yang pertama penghalang yang membuat kita menerima berkat Tuhan adalah dosa. Yang kedua, penghalang yang membuat kita pada akhirnya tidak bisa menerima berkat Tuhan. Penghalang yang kedua adalah amarah, kebencian, dan rasa dendam. Tahukah saudara bahwa amarah, kebencian, dan rasa dendam hanya akan menjauhkan diri kita dari kesembuhan? Ada banyak orang yang sakit dan juga ada banyak orang yang tergeletak karena kelemahan tubuh. Salah satunya bisa disebabkan karena rasa amarah, benci, dan dendam yang dia simpan di dalam hatinya selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan bukan hanya amarah, dendam, benci menjauhkan kita dari kesembuhan, tetapi juga amarah, benci, dan dendam akan terus menimbulkan berbagai sakit penyakit yang baru di dalam tubuh kita. Makanya nggak heran, no wonder ada banyak orang sakit gondok, sakit benjolan, kanker, tumor, miom, stroke, lumpuh, sakit jantung. Bukan karena salah makan, bisa terjadi itu salah makan, tapi salah satu orang sakit, selain pikirannya stres, selain pola makannya salah, selain pola hidupnya salah, dia menyimpan rasa dendam. Kalau saudara hari ini sudah didoakan pendeta, saudara hari ini sudah ikut KKR, saudara hari ini sudah minum perjamuan suci, dan lain sebagainya, bukan karena semuanya ini tanpa kuasa dan tidak berkuasa, tapi jangan-jangan ada penghalang kita untuk menerima kesembuhan, menerima berkat, menerima pemulihan yang harusnya bulan lalu kita sudah sembuh, minggu lalu kita sudah pulih, minggu lalu kita sudah bisa jalan, bisa melihat, dan lain sebagainya, tapi masih sakit. Jangan-jangan itu karena ada kebencian di hati kita. Kebencian, dendam, dan amarah juga dapat membuat hidup kita mudah terserang ilmu hitam. Kita mudah dihipnotis, kita mudah disantet, kita mudah diguna-guna, dan lain sebagainya. Dan penghalang yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya yang membuat kita tidak bisa menerima berkat Tuhan, kesembuhan, dan pertolongan Tuhan, yang ketiga adalah kesombongan. Saudara tahukah bahwa kesombongan itu dapat membuat hidup kita lupa diri. Kita bukan hanya lupa diri, kita bisa lupa dengan suami, kita bisa lupa dengan istri, kita bisa lupa dengan anak-anak, kita bisa lupa dengan pelayanan, kita bisa lupa dengan apapun karena kita pikir kita hebat, karena kita pikir kita punya banyak kenalan jenderal, karena kita pikir kita punya kekayaan yang tanpa batas, kita pikir kita punya kekuatan yang dahsyat luar biasa. Tahukah saudara, orang sombong itu disumpahi oleh banyak orang. Orang sombong itu dikutuki oleh semua orang. Dan yang paling mengerikan adalah orang sombong dapat membuat hidupnya menjadi musuhnya Tuhan. Dari awal dosa kesombongan yang dilakukan Lucifer, maka sejak sampai hari ini Lucifer menjadi musuhnya Tuhan. Saudara mau pilih atau saudara mau pilih, mau menjadi kekasihnya Tuhan, kesayangannya Tuhan, atau mau menjadi musuhnya Tuhan? Kalau saudara ingin menjadi kekasihnya Tuhan, belajar rendah hati. Kalau saudara ingin menjadi musuhnya Tuhan, sombonglah di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Saudara, firman berkata kita hanyalah debu yang hidupnya kalau ditiup angin bisa sirna dan pergi. Dan yang keempat, penghalang kita untuk menerima berkat Tuhan adalah hati yang selalu khawatir dan tidak percaya kepada Tuhan. Kita nggak percaya kepada firman Tuhan. Kita jauh lebih percaya kepada berita buruk.
Kita nggak percaya sama firman Tuhan. Kita jauh lebih percaya dengan, oh masalah kita yang besar, hutang saya yang banyak, tagihan saya yang sudah jatuh tempo, cicilan-cicilan saya yang harus dibayar, hutang saya yang terlalu gede, warung saya yang nggak laku-laku, dagangan saya yang masih sepi. Kita terus saja belajar percaya, jauh lebih percaya kepada hal-hal negatif daripada percaya kepada kuasa Tuhan, nama Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, firman Tuhan, dan anugerah Tuhan. Kenapa kita nggak belajar mulai hari ini percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada pertolongan? Kenapa kita nggak belajar bersama-sama bahwa di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada promosi, di dalam Yesus ada kelepasan, di dalam Yesus ada segala yang kita perlukan. Kenapa kita tidak belajar untuk percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Yesus, percaya kepada kuasa Yesus, dan percaya kepada pribadi Yesus, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saudara dan saya. Hanya Yesus yang bisa sanggup menyelamatkan rumah tangga kita. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang bisa mengubah hati anak, suami, dan istri kita. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang bisa memberkati dan mempromosikan serta mengangkat bisnis dagangan usaha kita. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menerima hidup saudara yang gagal, yang hancur, yang berantakan, yang udah gak dianggap sama dunia ini, saudara. Hanya Yesus, dan hanya Yesus. Hari ini mulailah belajar percaya kepada Yesus. Jangan lagi memiliki hati yang ragu, yang takut, yang cemas, yang khawatir. Cemas, takut, ragu, khawatir, bimbang adalah senjata di tangan setan untuk menyerang iman orang percaya. Ingat, pada dasarnya Tuhan ingin memberkati kita, tetapi ada penghalang berkat itu untuk tiba dalam kehidupan kita dan rekening kita dan kesehatan kita. Penghalang itu yang pertama adalah dosa. Penghalang yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini adalah amarah, kebencian, dan dendam. Penghalang yang ketiga adalah kesombongan. Penghalang yang keempat adalah hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang bisa menjawab amin untuk firman Tuhan. Roh Kudus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Firman-Mu ya dan amin. Kau mengubahkan kami. Haleluya. Amin. Roh Kudus, terima kasih. Saudara, sampai ketemu hari Rabu. Maaf, Rabu kemarin saya harus mendampingi anak saya, putri saya, harus mencabut giginya pas persis di pukul 18.30. Harusnya saya sudah persiapan setengah 7 malam. Tapi saya selalu dalam komitmen saya, Yesus nomor 1 dan segalanya. Yang kedua adalah istri saya. Yang ketiga adalah putri saya. Yang keempat adalah pekerjaan dan pelayanan saya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara kalau tiba-tiba dadakan tidak bisa. Berarti urutan-urutan itu yang menjadi prioritas saya. Bukan berarti saudara bukan prioritas saya. Karena ketika saya mendampingi istri dan putri saya, itu juga merupakan pelayanan saya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu hari Rabu dan juga sampai ketemu hari Jumat. Dan saudara ingin mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, nomor rekeningnya ada di bawah ini. Dan setelah ini juga akan diberitakan di brosur melalui media. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan dan kembalikan bagi gereja kami. Perpuluhan yang saudara kembalikan dan persembahan yang saudara berikan, kami gunakan untuk pelayanan di tempat ini. Ibadah pagi selalu ramai dan ibadah sore juga semakin ramai. Dan dihadiri oleh banyak multi culture, multi karir, dan banyak sekali. Ada artis, ada selebriti, ada politisi, ada pejabat, ada sosialita, ada jemaat, kaum ibu, profesi ibu, bapak, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kita semua. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, dan terimalah kuasa Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa hari Rabu. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Shalom.